Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kamelia Konita, dalam mata pelajaran prakarya. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti mata pelajaran prakarya dan mata pelajaran lainnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hasil samping. Nah, untuk beberapa minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Mulai mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung kita lanjut. Nah, untuk yang pertama kita ke peta materi. Nah, kita akan membahas bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan siap konsumsi, yaitu mulai dari pengertian, jenis dan manfaat atau karakteristik, kemudian metode pengolahan, tahapan pengolahan atau proses, dan kemasan dan penyajian produk pengolahan. Oke, kita langsung ke yang pertama, yaitu pengertian. Nah, pengertian bahan pangan hasil samping. Bahan baku berupa daging, hasil perikanan dan peternakan merupakan bahan pangan utama manusia. Sedangkan bagian tulang, kulit, jeroan, kaki, dan sisik, bagian tubuh yang jarang dimakan. Nah, tetapi masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan, masih memiliki kandungan gizi sehingga dapat dimanfaatkan hasil samping pangan. Jadi bahan baku dari hasil peternakan dan perikanan rata-rata yang dimanfaatkan atau yang sering dimakan itu bagian dagingnya. Nah, untuk bagian tulang, kulit, jeroan, dan kaki dan sisik itu yang jarang dimakan, tetapi masih bisa dimanfaatkan asalkan diolah dengan baik. Lanjut ke jenis dan manfaat hasil sampingnya. Nah, ini contohnya ada 4 atau 5. Nah, ini ada kepala ikan, ini ada kulit ikan dan kulit sapi, kemudian ada ceker ayam dan tulang ikan. Oke, langsung menuju ke penjelasannya. Yang kepala ikan terlebih dahulu. Nah, kepala ikan ini adalah bagian kepala dari tubuh ikan, di mana terdapat insang, mata ikan, dan mulut ikan. Bagian kepala ikan dapat diolah menjadi hidangan yang lezat dan bergizi seperti gulai kepala ikan, sup kepala ikan, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian kepala ikan ini masih ada dagingnya walaupun hanya sedikit. Ada beberapa orang yang suka makan matanya ikan. Kemudian juga pasti masih ada gizinya dan proteinnya. Nilai gizi dari kepala ikan juga hampir sama dengan gizi yang ada di bagian tubuh ikannya. Jadi ya, ini dapat memenuhi kebutuhan gizi serta memiliki nilai jual. Baik, lanjut ke kulit. Nah, kulit ini ada kulit ikan dan kulit sapi. Nah, kulit ini bagian paling luar daging. Kulit merupakan organ tunggal tubuh paling berat, dan kulit juga merupakan hasil ternak yang paling tinggi nilai ekonominya, yaitu sekitar 59% dari nilai keseluruhan produk yang dihasilkan oleh seekor ternak. Kemudian kulit mempunyai banyak fungsi, itu sebagai alat perasa, pelindung jaringan, memberi bentuk, mengatur suhu tubuh, dan tempat sintesis vitamin D. Kulit dapat diolah menjadi produk pangan seperti kerupuk atau masakan lainnya. Nah, seperti itu ada kulit ikan dan kulit sapi. Selanjutnya ke ceker ayam. Ceker ayam adalah bagian dari tubuh ayam, yaitu bagian kaki ayam. Nah, ini banyak yang suka, terutama ceker ayam ini. Tekstur yang unik dan rasanya yang gurih membuat ceker ayam digemari oleh banyak orang. Bagian tubuh ayam ini masih memiliki nilai gizi dan manfaat bagi tubuh. Ceker ayam mengandung protein, kolagen, zat kapur atau kalsium, dan kartilago. Ceker ayam memiliki sedikit daging di semua bagian hingga ruas-ruas jarinya. Ceker ayam juga memiliki tulang lunak yang rasanya gurih dan lezat. Kemudian ceker ayam yang dimasak biasanya akan mengeluarkan cairan atau gel khusus yang banyak mengandung gelatin. Ceker ayam dapat diolah menjadi produk pangan seperti keripik ceker ayam, bakso ceker ayam, sup ceker ayam, dan lain-lain. Ke tulang ikan. Nah, ini tulang ikan ya. Selain kepala ikan yang bisa mengurangi terjadinya osteoporosis, ternyata tulang ikan juga dapat membantu menguatkan dan memperkokoh tulang tubuh manusia, karena tulang ikan mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam menjaga kokohnya tulang. Tulang ikan biasanya dikeringkan dan digiling menjadi tepung. Setelah itu menjadi tepung, baru bisa diversifikasi dalam bentuk olahan berupa cemilan seperti pangsit ikan, stik ikan, kerupuk, dan lainnya.
diversifikasi sudah Bu Konita bahas pada minggu yang lalu, pada artikel, dan pada soal yang sudah kalian kerjakan. Pasti kalian sudah tahu ya, diversifikasi ini apa. Jadi seperti itu anak-anak. Di anak-anak tidak hanya daging yang bisa dimanfaatkan, tapi bahan hasil samping lainnya seperti tulang, kulit, ceker, dan lain-lain itu masih bisa dimanfaatkan dan masih memiliki nilai gizi. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut ke teknik pengolahan makanan dari produk hasil samping ini. Itu ada 4, yaitu penggorengan, pengeringan, penggilingan, dan perebusan. Selanjutnya akan membahas tentang penggorengan dan pengeringan. Nah, menggoreng ini adalah cara memasak makanan dengan menggunakan minyak atau lemak sebagai medium menghantar panas. Nah, lemak ini sama dengan minyak. Nah, produk hasil samping seperti daging ayam, keripik, ceker, dan lain-lain. Nah, ini jenis olahan pangan yang antara lain dimatangkan dengan teknik digoreng. Selanjutnya ada pengeringan. Nah, pengeringan ini metode tertua untuk mengawetkan bahan pangan maupun non-pangan. Pada pengeringan, bahan pangan akan terjadi penurunan kadar air sampai kadar air tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, selama penggilingan terjadi penguapan air yang terdapat dalam bahan pangan. Oleh sebab itu, bahan pangan yang dikeringkan akan terjaga keawetannya karena kandungan airnya rendah sehingga organisme pembusuk tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Pengeringan dapat dilakukan dengan cara mengeringkan bahan pangan di bawah sinar matahari maupun dengan menggunakan alat pengering. Penggilingan dan perebusan. Nah, penggilingan tulang ikan dikerjakan pada ikan yang memiliki ukuran sedang serta besar. Ikan-ikan memiliki tulang ukuran kecil dan tidak harus dan tidak mesti digiling. Nah, sebaiknya tulang ikan yang akan digiling dilakukan proses pengeringan terlebih dahulu agar kadar airnya berkurang. Nah, dilakukan pengeringan terlebih dahulu agar tulang ikan ini juga lebih mudah diolah dan lebih mudah hancur ya anak-anak. Kemudian ada perebusan. Nah, perebusan adalah proses pemasakan bahan baku dengan menggunakan media air panas. Perebusan bertujuan untuk mematangkan bahan pangan sehingga diperoleh sifat organoleptik, warna, rasa, aroma, dan tekstur dari bahan yang diinginkan. Perebusan dilakukan dengan mencelupkan bahan pangan ke dalam air mendidih 100 derajat Celcius dengan waktu yang bervariasi tergantung sifat, jenis, dan ukuran bahan. Baik anak-anak, kan ada 4 ya ini. Ada penggorengan, pengeringan, penggilingan, dan perebusan, dan ini merupakan metode atau cara pengolahan dari bahan hasil samping. Baik, kita lanjut ke yang keempat, yaitu tahapan pengolahan. Nah, pada tahapan pengolahan ini tentu saja pasti ada perencanaan ya. Untuk kali ini, kita akan mencontohkan yaitu pengolahan membuat kerupuk tulang ikan. Nah, untuk susunan tertib pekerjaan ini sudah ada pada pengolahan setengah jadi yang sebelumnya, yaitu pada daging sapi sambal hijau. Ada 5, yaitu kita menentukan bagian-bagian yang akan digunakan untuk membuat produk pangan hasil samping, pengolahan hasil perikanan, kemudian menyusun rancangan produk yang akan dibuat, menyusun kebutuhan alat dan bahan disesuaikan dengan produk pangan hasil samping, pengolahan dan hasil perikanan yang ingin dibuat, kemudian menyusun jadwal pembuatan produk pangan hasil samping, pengolahan hasil perikanan, dan menentukan tugas tiap individu. Baik, lanjut. Nah, ini yang B, yang ada di perencanaan. Nah, yang B adalah persiapan bahan dan alat. Nah, ini bahannya ada tepung kanji, kemudian tulang ikan, bawang merah, bawang putih, ada minyak goreng, terus ada merica, kemudian ada garam secukupnya. Kemudian ini ada alatnya yang dibutuhkan, yaitu blender, wajan, baskom, spatula, panci, kompor. Nah, kemudian lanjut kita ke yang C, yaitu proses pembuatan. Nah, awalnya tulang dan kepala lele dicuci sampai bersih, lalu kemudian direbus sampai beberapa jam sampai tulang menjadi lunak. Sebelum direbus harus dibersihkan terlebih dahulu ya Nana. Kemudian setelah itu, pada proses blender ini menjadi tahapan paling memakan waktu lama dibandingkan proses lainnya karena tekstur yang keras sehingga tidak mudah dihaluskan meski sudah direbus lama. Pemblenderan dilakukan sampai halus. Setelah itu, pemberian bumbu juga dilakukan saat tulang di blender atau dihaluskan agar bumbu lebih merata.
Bahan bumbu yang digunakan terdiri atas bawang merah, bawang putih, garam, dan rempah-rempah yang dihaluskan. Setelah itu adonan tulang yang telah halus dicampur dengan tepung kanji, lalu ditambahkan air. Setelah itu diaduk sampai rata dan adonan dibuat gulungan. Nah, setelah digulung seperti ini, kemudian dikukus selama 15 menit sampai bulan. Setelah itu gulungan dijemur di bawah sinar matahari selama setengah hari. Langkah selanjutnya yaitu adonan gulungan yang sudah dijemur itu dipotong tipis-tipis membentuk lingkaran, kemudian kerupuk kembali dijemur selama 1 hari penuh sampai kering. Nah, kerupuk ini kan bisa dijual dalam keadaan masih seperti ini ya, masih belum digoreng atau yang sudah siap konsumsi seperti ini ya, seperti itu ya anak. Memang prosesnya ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena mengolah hasil samping menjadi kerupuk ini juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, karena masih ada proses digiling, prosesnya juga banyak, tidak hanya satu, tidak hanya direbus saja, tapi juga direbus, kemudian digiling, kemudian juga harus dijemur, dipotong lagi, kemudian juga digoreng. Nah, seperti itu. Sampai sini kalian bisa memahami ya, anak. Baik. Nah, yang kelima ini adalah pengemasan. Pengemasan produk pangan ini harus memperhatikan segi kesehatan tubuh konsumen. Pengemasan produk pangan harus memperhatikan segi kesehatan tubuh konsumen. Dalam pengemasan berbagai produk pangan dapat digunakan plastik atau mika. Pemilihan plastik dan mika untuk produk pangan haruslah sesuai jenis olahan, selera, bentuk, dengan warna yang beraneka ragam. Yang harus diperhatikan dalam pengemasan pangan adalah proses perekatan kemasan. Produk ini harus direkat tanpa celah sedikit pun. Hal ini untuk mencegah masuknya kotoran dan debu serta udara yang dapat mengakibatkan produk menjadi cepat rusak. Nah, ini contohnya adalah kerupuk ya anak-anak. Nah, ini kan dibungkus menggunakan plastik. Nah, jadi harus dipastikan tidak ada celah dan harus rekat. Karena kalau misalnya ada udara yang gampang masuk, itu bisa produknya ini bisa rusak, bisa ayem ya anak, bisa ayem, kemudian juga akhirnya tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, baik, penjelasan untuk pengolahan bahan hasil samping ini sudah selesai. Kita lanjut ke tugas. Baik anak-anak, tugas 7 dikerjakan di kertas atau buku tulis, kemudian difoto dan diupload di e-learning tugas KI3. Nah, kerjakan dan lengkapi tabel di bawah ini. Tabel ya anak-anak. Ini sudah ada contohnya. Nah, ini kalian lengkapi. Misalnya di sini kan masih kosong. Ini juga masih kosong, bisa kalian isi. Jika kalian menyimak videonya dengan baik, kalian pasti akan tahu jawabannya ya anak-anak. Jawabannya boleh dicari di buku, boleh dari Google juga. Nah, ini nama hewan hasil perikanan dan peternakan. Nah, ini kan ada ayam, ikan, sapi. Kemudian hasil samping yang dimanfaatkan dari ayam ini apa? Harus hasil samping ya anak-anak, bukan dagingnya. Jadi ini ada kulit ayam. Nah, kulit ayam ini produk pangan yang dihasilkan. Nah, ketika kulit ayam ini mau diolah menjadi kulit ayam crispy. Nah, kulit ayam ini mengandung omega 9 atau asam oleat yang membantu mengurangi resiko penyakit stroke dan kardiovaskular. Nah, kalau misalnya Bu, saya ingin tambahi, boleh kalian misalnya menambahi di bawahnya, ditambahi lagi garisnya ya di tabelnya. Misalnya nama hewan hasil perikanan dan peternakan kan tidak hanya ayam, ikan, dan sapi. Boleh kalian sebutkan yang lainnya ya anak-anak dari hasil perikanan dan peternakan. Kan peternakan tidak hanya sapi dan ayam. Nah, begitulah penjelasan dari Bu Konita tentang pengolahan bahan hasil samping menjadi makanan siap konsumsi. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke WA-nya Bu Konita. Dan baik anak-anak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri sampai sini terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.